Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Ar-Riqaq. Kita masuk pada bab yang berikutnya, ya. Babu yadkhulul jannata sab'una alfan bi ghairi hisab. Masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan beberapa hadis tentang hal ini yang menunjukkan ada golongan kaum muslimin yang mereka masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan ini mengumumkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya semua orang akan dihisab. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya dua kaki seorang hamba manapun tidak akan bergeser sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. An syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, di mana dia habiskan. Wa an ilmihi ma amila minhu, dan tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Hadis ini menjelaskan semua orang pasti ditanya tentang 4 perkara, karena Rasulullah mengatakan lan tazula qadam abdin, tidak akan bergeser 2 kaki seluruh hamba. Di sini abdin memberikan keumuman. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh benar-benar kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya sam'a, pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Ini ayat dan hadis menunjukkan semua orang pasti dihisab. Tidak ada yang lolos dari hisab. Namun datang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya mengkhususkan keumuman tersebut. Bahwasanya di sana ada sekelompok orang yang mereka tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jumlah mereka 70.000 orang. Kemudian diberi tambahan oleh Allah sekian dan sekian. Sehingga dari sini kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, maka terkait dengan hisab ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang keras seperti pembahasan kita pada bab sebelumnya. Menukish uzib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manukishal hisab uzib, siapa yang dihisab dengan detail dia pasti diadab, yaitu dihisab dengan detail, tidak dibiarkan amal sekecil apapun. Munaqasyah disidang oleh Allah, dia pasti akan tersiksa tatkala dihisab, dan ujungnya juga akan masuk neraka jahanam. Ini model yang pertama. Model kedua, orang dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Siapa yang diberikan catatan amal, dia menerima catatan amal pada hari kiamat kelak dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang dikenal dengan al-ard, yaitu hanya dibukakan sebagian amalnya, dihisab secara sampel-sampel, tidak secara menyeluruh. Lantas kemudian diampuni, kemudian dimasukkan dalam surga. Ini hisab model kedua, namanya hisaban yasiran. Hisab yang ringan, atau nama lainnya adalah al-ardu, pemaparan hanya sedikit. Berbeda yang pertama disebut dengan al-munaqasyah, hisab secara detail. Ini ujungnya masuk neraka jahanam. Yang kedua hisab yang ringan. Yang ketiga tanpa hisab. Tanpa hisab. Timbul pertanyaan, apakah orang yang tanpa hisab ini berarti adalah orang yang paling mulia, kedudukannya paling tertinggi? Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya tidak melazimkan demikian.
Bukan berarti kalau orang masuk surga tanpa hisab berarti mereka adalah penghuni surga tertinggi. Dalam satu hadis ya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari hadis Rifa'ah Al-Juhani, beliau berkata, Aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan hadis yang panjang, kemudian dalam hadis tersebut Rasulullah berkata, wa adani rabbi an yudkhilal jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Rabbku menjanjikan kepadaku akan masuk dari surga, akan masuk dari umatku masuk surga 70,000 orang tanpa hisab. Wa inni la arju an la yadkhuluha hatta tabawwa'u antum wa man salaha min azwajikum wa dhurriyyatikum masakina fil jannah. Dan aku berharap sebelum mereka masuk 70,000 orang ini masuk surga, kalian masuk lebih dahulu. Kalian bersama anak istri kalian, keturunan kalian dahulu menempati tempat-tempat di surga. Baru mereka. Ibnu Hajar mengatakan, "Fahadha yadullu ala anna maziyat as-sab'ina bid-dukhul bighairi hisab la yastalzim annahum afdal min ghairihim." Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada keistimewaan orang-orang yang 70,000 orang masuk surga tanpa hisab. Ini tidak melazimkan bahwasanya keistimewaan orang-orang masuk surga tanpa hisab tidak melazimkan mereka lebih afdal daripada yang lainnya. Bal fi man yuhasabu fil jumlah man yakunu afdal minhum. Bahkan bisa jadi ada orang-orang yang dihisab lebih afdal daripada yang masuk surga tanpa apa? Hisab. Wa fi man yata'akhkhar 'anid dukhul mimman tahaqqaqat najatuhu wa urifa maqamuhu minal jannah. Dan seterusnya. Jadi ini adalah keistimewaan, tapi bukan berarti mereka adalah yang terbaik daripada yang lainnya. Sungguhnya kita ingin masuk surga tanpa hisab dan ingin juga menjadi yang terbaik. Jadi Ibnu Hajar yang menjelaskan, masuk surga tanpa hisab ini keistimewaan. Bisa jadi mereka adalah yang terbaik, bisa jadi mereka bukan yang terbaik. Tetapi mereka melakukan suatu amalan-amalan tertentu yang mereka masuk surga tanpa apa? Hisab. Ini mirip seperti karena sebagian orang menyangka kalau masuk surga tanpa hisab berarti pasti yang tertinggi. Ini mirip seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang ribat. Ya. Orang yang melakukan al-murabit yang menjaga di daerah perbatasan antara daerah musuh dan daerah kaum muslimin, itu amal yang paling berat. Kenapa? Karena musuh tidak tahu kapan datang. Beda kalau jihad langsung, ketahuan musuh di mana. Tapi kalau berjaga di daerah perbatasan, tiba-tiba musuh datang kemudian panah, tembak, dia enggak tahu. Sehingga dia selalu setiap saat berjaga. Nah, amal soleh ar-ribat, yaitu menjadi murabit, berjaga di daerah perbatasan, disebutkan di antara pahalanya, kalau dia meninggal dunia, amina minal fattan, maka dia akan selamat dari fitnah kubur, yaitu tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Paham? Kalau dia meninggal orang seperti ini, dia tidak akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Demikian kalau tidak salah Mujahid juga. Ya. Bukan berarti mereka ketika tidak ditanya oleh mungkar dan nakir pasti lebih afdal daripada yang ditanya. Paham? Tapi mereka melakukan suatu amalan yang buat mereka selamat dari mungkar dan nakir. Namun bisa jadi ada orang-orang yang ditanya oleh mungkar dan nakir karena tidak melakukan amal ini tapi punya amalan-amalan yang lain. Sehingga bisa jadi lebih baik daripada ini. Demikian juga orang yang dihisapnya sedikit atau cepat bukan berarti lebih afdal daripada yang hisapnya panjang. Ini Ibnu Hajar juga sebutin. Seperti kata Nabi SAW, yadkhulu al-jannata fuqara'u ummati qabla al-aghniya bi 500 am. Kata Nabi SAW, orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Orang miskin duluan, orang kaya belakangan. Yang kaya-kaya belakangan. Jadi kalau ada bos-bos masuk surga, pembantunya masuk duluan, pembantunya, supirnya. Assalamualaikum bos. Yo. Bos belum, tunggu, masih hisap panjang. Bos hisapnya panjang. Dia masuk duluan 500 tahun nunggu. Lebih lama nunggunya daripada umurnya. Umur ini cuma 50 tahun, 60 tahun, kemudian mampus, tewas. Dia ngumpulin duit selama 60 tahun, 70 tahun, untuk dihisapnya lebih panjang daripada umur dia hidup di dunia. Dia nunggu sampai 500 tahun. Tetapi meskipun dia masuk terlambat, bukan berarti orang miskin lebih tinggi kedudukan daripada dia. Bisa jadi setelah dihisap ternyata amal solehnya banyak.
dia sering bersedekah, membantu orang miskin, dia sering bangun masjid, sehingga akhirnya meskipun dia masuk terlambat, ternyata surganya lebih apa? Lebih tinggi. Ini maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya ada hal-hal yang orang menyangka kalau dia seperti itu berarti surganya lebih tinggi, tidak harus. Tadi di antaranya ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, bukan berarti dia surganya paling apa? Tinggi. Dalilnya Rasulullah mengatakan, disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya tadi wa'adani Rabbi, Tuhanku telah berjanji kepadaku akan masukkan 72 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Dan aku berharap kalian sudah masuk surga di luar, wahai para sahabat. Kalian dan anak istri kalian, keturunan kalian sebelum mereka. Jadi mereka masuk belakangan. Jadi tidak mesti menunjukkan mereka paling afdal, tapi mereka melakukan amalan spesifik yang buat mereka tidak dihisab. Ini yang pertama. Kemudian kedua tadi mujahid atau murabit, mereka selamat dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan siapa? Mungkar dan nakir. Namun bukan berarti mereka yang paling afdal. Bukan berarti, karena mungkin ada orang-orang yang mungkin meninggal tidak berjihad, tapi punya amalan-amalan yang lain, dan dia mungkin ditanya oleh mungkar dan nakir. Tapi bisa jadi amalannya surganya lebih apa? Tinggi. Dan juga tadi orang miskin masuk surga di luar daripada orang kaya. Namun bukan berarti mereka pasti lebih tinggi daripada orang kaya. Semuanya ada hitungannya. Intinya hadis-hadis yang akan kita bawakan ini menunjukkan ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita semua ingin masuk surga tanpa hisab. Karena hisab itu belum tentu menyenangkan. Oleh karena saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang duitnya kebetulan banyak, ya, duitnya banyak, urusan dagangnya banyak, berinteraksi dengan banyak orang yang kemungkinan mereka akan dihisab dengan hisab yang panjang. Itu tidak, urusan dengan banyak orang bikin hisab panjang enggak? Hisab panjang. Punya pegawai banyak, kan hisabnya bakalan panjang nih, karena mungkin masalah hak dan kewajiban. Banyak urusan. Berdagang, urusan jual beli barang, yang beli banyak, ada hak dan kewajiban. Sesuai enggak barang dagangan ini bikin hisab bakalan panjang. Punya harta banyak juga bakalan hisab lebih panjang. Berusahalah melakukan amal-amal soleh yang membuat tidak dihisab. Berusaha melakukan amal soleh yang membuat tidak dihisab. Karena kalau untuk dihisab urusannya sangat panjang. Taib. Ini mukaddimah yang saya sampaikan untuk memperbaiki mungkin sebagian salah paham tentang hal ini. Ya, bisa jadi orang-orang masuk. Mereka jelas orang yang mulia. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Namun bukan berarti mereka yang paling termulia. Ya. Karenanya sebagian ulama menafsirkan mereka dengan as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang paling depan mereka orang yang dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar, mereka insyaallah termasuk dari orang paling terdepan, tapi bukan berarti semua orang terdepan adalah masuk surga tanpa hisab. Ada orang-orang yang mulia, bahkan mungkin surganya sangat tinggi, tapi mereka dihisab juga. Intinya 70.000 orang ini mereka melakukan amalan soleh tertentu yang buat mereka tidak dihisab. Faham ya? Tapi kita bacakan hadisnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Imran bin Maisarah, qala hadatsana Ibnu Fudail, qala hadatsana Husain, qala hadatsani Asid bin Zaid, qala hadatsana Hushaim an Husain, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Husain bin Imran berkata, saya di sisi Sa'id bin Jubair. Zaid bin Jubair rahimahullah adalah seorang tabi'i, muridnya Ibnu Abbas. Kemudian faqala, Sa'id bin Jubair berkata, haddatsani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah menyampaikan kepadaku, gurunya yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, telah menyampaikan riwayat kepadaku. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, uridat alayyal umamu, dinampakkan kepadaku umat-umat. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru ma'ahu al-ummah. Ya. Maka ada seorang nabi, aku diperlihatkan nabi-nabi dan umat-umat. Ini ada yang mengatakan dalam sebagian riwayat ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan para nabi dan umat-umat mereka. Diperlihatkan masa depan, tentang masa depan. Ada nabi yang dia bawa sekelompok umat, umatnya banyak. Banyak. Umat-umat ada yang nabinya umatnya banyak. Contohnya Nabi Musa, umatnya apa? Banyak. Nabi Yunus, mi'ati alfin aw yazidun. Umatnya lebih dari 100.000. Nabi-nabi lain banyak umatnya. Mungkin Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, umat-umat mereka banyak. Jadi Nabi SAW melihat ada seorang nabi
yang bawa umat yang banyak. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu nafar, dan ada seorang nabi yang hanya beberapa orang. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-asharah, dan ada nabi pengikutnya cuma 10. Wan nabiyyu yamurru ma'ahu al-khamsa, ada nabi pengikutnya cuma 5. Wan nabiyyu yamurru wahdahu, ada seorang nabi tanpa pengikut. Subhanallah. Nabi tidak punya apa? Pengikut, sendirian dia. Fa nadhartu fa idza sawadun katsir, tiba-tiba aku lihat dari kejauhan. Sawad maksudnya seorang terlihat dari kejauhan. Aku melihat sejumlah orang banyak, sawadun katsir. Fa qultu, aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, haula'i ummati, apakah mereka itu umatku jumlah banyak tadi? Karena Nabi tahu umatnya banyak. Qala la, bukan. Dalam riwayat yang lain Jibril berkata, hadza Musa wa qaumuhu, itu Musa dan pengikutnya. Yang kau lihat banyak itu bukan umatmu, tapi Nabi Musa beserta apa? Pengikutnya. Karena umat terbanyak setelah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya siapa? Nabi Musa, Bani Israel. Makanya ketika Isra Mi'raj, ketika di langit ke 5 atau langit ke 6, Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Setelah Nabi pergi, Nabi Musa pun menangis. Maka ditanya, kenapa buat engkau menangis wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, diutus setelahku seorang nabi yang masih muda, umatnya lebih banyak daripada umatku. Umatnya lebih banyak daripada umatku. Maka Nabi melihat jumlah banyak, Nabi menyangka itu umatnya. Nabi berkata, ya Jibril, haula'i ummati, mereka itu umatku. Qala la, kata Jibril, bukan. Walakin inzur ilal ufuq, lihat ke arah sana, ke arah cakrawala yang lain. Fa nadhartu fa idza sawadun katsir, tiba-tiba aku melihat jumlah yang sangat banyak, lebih banyak daripada yang pertama. Qala haula'i ummatuk, kata Jibril alaihissalam, mereka adalah umatmu. Wa haula'i sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim, dan mereka itu di depannya ada 70.000 orang, tidak dihisab mereka wala azab, mereka tidak dihisab, tidak diazab. Qultu lima, aku bertanya, kenapa mereka tidak diazab dan tidak dihisab 70.000 orang di antara umat tersebut? Rasulullah bertanya, kenapa mereka tidak dihisab, tidak diazab? Kenapa tidak dihisab? Jibril berkata, qala kanu la yaktawun, mereka tidak pernah minta untuk disembuhkan dengan kai. Tidak pernah minta diobati dengan kai, besi dipanaskan. Wala yastarqun, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan waktu, dengan tempat, dengan hewan, dengan angka, tidak pernah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama ilaihi Uqasyah, maka Uqasyah bin Mihsan berdiri menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70 orang tersebut. Qala, Rasulullah berkata, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah Uqasyah termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Tsumma qama ilaihi rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki lain datang lagi kepada Nabi. Ada laki-laki lain datang kepada Nabi berkata, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah doakan saya juga termasuk dari mereka. Qala, Rasulullah SAW berkata, sabaqaka biha Uqasyah, Uqasyah sudah mendahuluimu. Uqasyah sudah mendahuluimu. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Jadi hadis ini mengkisahkan Rasulullah SAW pernah Isra, yaitu ketika dalam perjalanan Rasulullah diperlihatkan berbagai banyak kejadian. Ya. Di antaranya diperlihatkan tentang masa depan. Di antara masa depan yang dilihat oleh Nabi SAW adalah tentang dikumpulkannya para nabi dan umat-umatnya. Ternyata di antara para nabi ada yang pengikutnya banyak. Di antaranya misalnya Nabi Yunus, ya. Mi'ata alfin aw yazidun, 100.000 bahkan lebih dari 100.000. Untuk zaman dahulu 100.000 lebih itu banyak. Di antaranya tentu Nabi Sulaiman yang punya, mereka raja, punya rakyat yang banyak, ya. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada nabi yang pengikutnya cuma nafar. Nafar itu antara sedikit, enggak banyak. Dalam sebagian riwayat ma'ur rahtu, yaitu 3 sampai 9. Itu beberapa pengikut. Wan nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulani, ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada yang cuma 1, ada tadi yang 10, ada yang 5.
Jadi hadis menyebut ada yang beberapa yaitu antara 3 sampai 9, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, wan nabiyyu amru wahdahu, dan ada tidak ada pengikutnya sama sekali. Nabi pengikutnya cuma 1, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka menyampaikan kebenaran. Terkadang ada banyak pengikutnya, terkadang tidak ada pengikutnya. Maka seorang ketika menyampaikan kebenaran, benar dia ingin banyak pengikut, karena kalau banyak pengikut pahalanya semakin banyak. Buktinya Nabi Musa menangis karena gibtah, tidak mencapai derajatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Musa menangis ketika tahu Nabi Muhammad pengikutnya lebih banyak? Karena dia ternyata tidak mencapai derajat yang telah dicapai oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi? Karena semakin banyak pengikut, derajat semakin apa? Tinggi. Tapi pengikut yang benar. Bukan gara-gara cari pengikut, followers, akhirnya seorang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita dakwah enggak cari pengikut, itu juga salah. Pernyataan dakwah tidak cari pengikut juga salah. Kita cari pengikut. Karena kalau banyak pengikut, kita semakin banyak pahala. Tapi jangan sampai gara-gara cari pengikut akhirnya kita bikin ulah, ya. Menghalalkan yang haram, menghalalkan musik, menghalalkan joget-joget, menghalalkan macam-macam supaya banyak pengikut. Sehingga ustadznya dikatakan ustadz fleksibel. Ustadz bijak maksudnya apa? Yang haram-haram dihalalkan. Bukan begitu, benar kita pengikut. Bukan juga kita dakwah seadanya, enggak juga, berusaha. Ngapain para nabi berdakwah setengah mati ke sana kemari? Ngapain Nabi Nuh sabar berdakwah ke sana kemari? Karena ingin orang-orang dapat hidayah, iya enggak? Ingin dapat hidayah, banyak orang dapat hidayah. Berjuang, Nabi sampai menawarkan dirinya. Sampai Nabi datang ke Mina, datang orang-orang sedang hajian, musyrikin pada hajian. Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah mengatakan, "Hal min rajulin." Ya. Yahmiluni ila qaumihi hatta uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada orang mau mengantar saya kepada kaumnya untuk saya berdakwah? Kenapa orang Quraisy melarang saya menyampaikan firman Allah? Ada enggak yang mau mengantar saya dakwah? Rasulullah sampai dalam tanda kutip seperti mengemis, padahal bukan ya, tapi dia pingin. Ada enggak mengantar saya dakwah? Bisa enggak? Kenapa Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun? Sampai thumma ini da'autum jihara, thumma ini asrartu lahum israra, ya. Berdakwah dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, semua metode dilakukan oleh Nabi Nuh supaya ada banyak pengikut. Tetapi kata Allah tentang Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kepadanya kecuali cuma sedikit. Jadi kita berdakwah jangan malas-malasan, mumpung masih bisa berdakwah. Ketahuilah di sana banyak orang tidak bisa berdakwah. Banyak di kota-kota lain, di negeri-negeri lain, di bangsa-bangsa lain susah untuk berdakwah. Sunnah tidak bisa bergerak, sebagai di kota-kota lain, di negara lain banyak tidak bisa dakwah, tidak bisa. Tidak bisa. Saya ke sebagian negara, saya lihat subhanallah, tidak ada kelihatan sunnah sama sekali. Saya pikir kalau di sini gimana cara berdakwah, berat, tidak semudah yang kita di tanah air. Oleh karenanya masih ada kesempatan untuk berdakwah. Berusaha semaksimal mungkin, ada umur, masih ada waktu, masih ada energi, masih ada uang, dakwah jalan, ya. Bikin majelis-majelis taklim. Tetapi ingat, meskipun mencari pengikut, tapi tidak boleh kemudian gara-gara cari pengikut akhirnya kita merubah pola dakwah kita hanya demi untuk apa? Pengikut. Ikuti cara manhaj para ulama dalam berdakwah, ya. Karena sekarang sebagian orang ketika mulai mencari followers yang banyak, mulai rubah-rubah cara dakwah dengan hal-hal yang mungkin syubhat atau bahkan sampai yang haram. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan berijtihad asal-asalan, nanya kepada para ulama, boleh enggak saya berdakwah dengan cara seperti ini? Bukan sekedar yang penting apa? Orang suka follower banyak, enggak. Karena kalau kita berdakwah dengan keluar dari jalur para ulama, nanti hasilnya banyak tapi seperti buih di lautan, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Ternyata hiburan bagi kita kalau berdakwah tidak ada yang terima, ada nabi yang pengikut cuma satu, ada nabi tidak punya pengikut. Kita sama nabi lebih afdal mana?
kita dengan para nabi lebih afdal mana? Ya tidak ada bandingannya lah. Kita ini siapa mau dibandingkan para nabi? Tapi para nabi ada yang tidak punya pengikut. Apakah mereka kurang berakhlak? Mereka sudah berakhlak. Apakah mereka kurang fasih? Mereka sangat fasih dengan bahasa kaum mereka. Apakah mereka kurang ikhlas? Super ikhlas para nabi. Toh ada yang tidak punya pengikut. Hiburan kalau kita ngisi pengajian enggak ada yang hadir, nabi aja lebih baik dari saya, tidak ada pengikutnya. Sabar. Sabar. Ya udah berdakwah ternyata enggak didengar, ya sudah nabi aja enggak didengar. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam diutus di tengah kaumnya Bani Israel. Pengikut cuma berapa? Dikejar-kejar bahkan mau dibunuh. Sembunyi-sembunyi dia. Subhanallah. Nabi Isa alaihissalam yang tidak ada harta yang dia miliki. Nabi miskin. Nabi Isa nabi miskin. Tidak ada harta dia miliki. Sampai ada yang mengatakan dia tidak punya rumah. Dia pergi satu tempat ke tempat yang lain karena berdakwah. Nabi Isa alaihissalam. Dia tidak berharap kekuasaan sama. Tidak pernah ngomong tentang kekuasaan sama sekali. Dia cuma ngomong tauhid akhlak. Tauhid akhlak. Sampai akhirnya ingin dibunuh oleh orang Yahudi yang hasad kepadanya. Karena Nabi yang ini tidak sesuai dengan selera mereka. Maksudnya kalau kita baca tentang kisah para Nabi, subhanallah. Mereka sudah setulus-tulusnya, sudah seikhlas-ikhlasnya. Ada yang pengikutnya cuma 10. Kalau saya masih mending, masih lumayan. Padahal niat, wallahu alam, ilmu pas-pasan. Ya. Ini Nabi ada yang ikhlas luar biasa. Pengikut cuma 10. Subhanallah. Kedudukan mereka. Jadi maksud saya tidak adanya pengikut bukan berarti kedudukanmu rendah. Tugasmu menyampaikan agama Allah dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, dengan sesantun-santunnya. Enggak ada yang pengikut ya sudah. Ada hiburan bagi kita tasliyah. Ada nabi-nabi yang tidak ada pengikutnya. Jalan sendirian tambah pengikut. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi tanpa pengikut sama sekali. Dan ini dalil juga bahwasanya jumlah banyak bukan menunjukkan parameter kebenaran. Ya. Bukan berarti kalau banyak berarti itu benar, kalau sedikit berarti salah, enggak. Dan juga bukan berarti jumlah sedikit pasti benar. Kita sedikit nih pasti benar, enggak. Banyak enggak mesti benar, sedikit juga enggak mesti apa? Benar. Ada sedikit tapi sesat luar biasa. Ada banyak juga di atas kesesatan. Banyak. Ya, makanya kita kisah para nabi, Nabi Isa alaihissalam cuma sedikit pengikutnya, sementara manusia berapa jumlahnya, semuanya sesat, sedikit. Jadi kebenaran bukan diukur dengan jumlah, banyak atau sedikit. Karena saya ingin sampaikan ini karena seorang manusia lemah. Seperti perkataan sebagian ulama, alaika bitoriqil huda, ya. Hendaknya kau mengikuti jalan kebenaran. Ya, meskipun kau cuma sendirian, ya. Wala taktar bi kathratil halikin, dan jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang yang salah. Ya, kita orang lihat orang rame-rame ikut-ikutan, latah. Kok orang semua begitu, masa saya beda sendiri? Ingat, kebenaran bukan diukur dengan jumlah yang banyak. Kita sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang banyak pengajian. Dulu zaman-zaman tahun saya waktu pertama kali ngaji, yang wanita berjilbab dengan jilbab besar sedikit. Sedikit. Rata-rata orang tidak berjilbab zaman itu ya, waktu saya pertama ngaji. Saya masih ingat dulu saya sekolah SMA aja yang mau jilbab cuma berapa orang aja, sedikit. Rata-rata tidak berjilbab. Kuliah pun demikian. Kemudian yang cadaran apalagi bisa dihitung dengan jari. Sedikit sekali. Hampir enggak ada orang bercadar ya. Saya waktu di UGM, saya masih ingat. Saya daftar registrasi bayar, modal registrasi. Semua dunia manusia tidak ada yang cingkrang kecuali saya sendiri. Saya cingkrang sendirian. Terus ngantri di belakang saya, seorang wanita bercadar, ini siapa lagi ngantri belakang saya? Mungkin enggak tahu, subhanallah. Hampir enggak ada orang. Ini siapa lagi akhwat di belakang ini? Enggak ada orang bercadar. Sekarang alhamdulillah banyak. Makanya kalau kita dengar cerita orang-orang lama yang udah ngaji lama, dulu ketika dia pakai cadar setengah mati berhadapan dengan omongan masyarakat, dengan keluarganya, tapi dia bersabar. Dia bersabar. Sampai akhirnya cadar sekarang suatu hal yang biasa.
Demikian juga dahulu lagi, mungkin lebih dahulu ada yang pakai jilbab aja mungkin diomongin sama orang, jilbab biasa aja diomongin sama orang, tapi bersabar. Jadi bukanlah kebenaran dengan jumlah yang banyak. Parameter kebenaran bukan. Parameter kebenaran adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah maka benar meskipun engkau sendirian. Taib. Nabi SAW kemudian melihat jumlah besar, Nabi menyangka itu umatnya, ternyata umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian unzur ilal ufuk, lihatlah kepada arah lain, ternyata jumlah yang lebih banyak. Kata Jibril, hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Ini umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW setelah menyampaikan hadis ini, dia masuk. Thumma dakhala manzilahu. Rasulullah SAW masuk ke rumah. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Maka orang-orang bertanya-tanya, siapa 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab tersebut? Sahabat ngobrol. Di antara mereka yang berkata, fala'alahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Mereka itu mungkin sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah bersama Nabi. 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat lagi berkata, fala'allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu mungkin orang-orang yang lahir sudah Islam, bukan kita. Karena kita ini dulu pernah maksiat, kita zaman jahiliyah pernah musyrik. Kayaknya kita enggak mungkin masuk dari 70.000 orang tersebut. Jadi kemungkinan anak-anak kita yang mereka lahir dalam kondisi apa? Islam, kemudian mereka tidak pernah syirik sama sekali. Fadzakaru asya'a, kemudian mereka menyebut beberapa dugaan-dugaan. Jadi mereka mengira-ngira. Falamma kharajat, tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, fasa'alu, mereka tanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Lihat, para sahabat ketika menduga siapa 70 orang tersebut, mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang menunjukkan kemuliaan. Pertama, mereka mengatakan mungkin 70 orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Sahabat spesial yang berhijrah bersama Nabi. Tapi ternyata bukan. Kalau cuma para sahabat, kita enggak bakalan masuk dalam 70.000 tersebut. Yang satu lagi mengatakan mungkin mereka masuk sejak lahir Islam, tidak pernah syirik sama sekali. Karena mereka tahu orang tidak syirik itu pahalanya sangat apa? Besar. Akhirnya Rasulullah jelaskan, bukan ini dan bukan itu. Kata Rasulullah SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang tidak pernah minta diruqyah, wala yaktawun, mereka tidak pernah minta untuk dikai. Wala yatatayyarun, mereka tidak pernah bertatayyur, mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka atau zaman atau waktu atau hari atau burung atau hewan, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh 70.000 orang tersebut. Ya. Tawakal mereka sangat tinggi. Saking tingginya tawakal mereka sampai ada perkara yang dibolehkan mereka tinggalkan, padahal boleh. Minta ruqyah boleh atau tidak? Boleh. Salah satu bentuk pengobatan. Minta dikai, pengobatan dengan besi dipanaskan itu juga boleh. Besi dipanaskan, ditempelkan di tempat bagian luka juga boleh, bagian yang sakit boleh. Itu semua boleh, tapi mereka tinggalkan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah mengkaitkan keburukan dengan hari atau zaman atau burung atau hewan, tapi mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Di sini ada 4 amalan yang mereka lakukan. Yang pertama, tidak minta diruqyah, wala yastarqun, mereka tidak minta berobat dengan dikai. Yang ketiga, tidak bertatayyur. Yang keempat, bertawakal. Kata para ulama, 3 ini contoh dari tawakal. Tawakal ini, kenapa mereka tidak melakukan 3 ini? Karena mereka bertawakal. Karena mereka bertawakal dengan tawakal yang lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi daripada tawakal secara umum. Pertama, tidak pernah minta diruqyah. Ruqyah ada berapa bentuk? Seorang boleh meruqyah orang lain, boleh. Sebagaimana Aisyah meruqyah Nabi, Nabi meruqyah yang lain, Jibril meruqyah Nabi SAW. Rasulullah pernah ditanya tentang ruqyah. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Maka ruqyah saudaramu. Makanya seorang yang ruqyah selayaknya, sebaiknya tidak meminta upah, selayaknya. Dan seharusnya tidak minta apa? Upah. Apalagi pasang tarif. Sekarang lagi ngetren orang ruqyah pasang tarif. Sampai tarifnya bisa puluhan juta. Benar ini, saya enggak main-main. Mungkin saya mau bilang tidak boleh, saya tidak berani. Cuma saya bilang selayaknya, sepantasnya tidak pasang tarif. Selayaknya kalau dia mampu tidak usah terima. Karena memberi manfaat kepada saudaranya. Tapi kalau dikasih silakan, mungkin tidak mengapa.
Tapi selayaknya, sejokianya tidak usah pasang apa? Tarif. Apalagi orang di ruqyah dia benar-benar, mungkin dia lebih tunduk kepada tukang ruqyah daripada kepada dokter. Karena ruqyah ini seakan-akan hal yang gaib ya, pokoknya hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Kalau dokter kan ada nalarnya. Tinggal gini, operasinya gini jelas, bayarnya jelas, harga obat kita tahu. Kalau ruqyah harga enggak tahu harganya. Jadi orang-orang kadang lebih tunduk nekat bayar berapapun. Makanya Rasulullah berkata, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ya. Siapa yang bisa ruqyah? Bantu saudaranya enggak ada masalah, ya. Ya. Bantu saudaranya tidak jadi masalah. Kalau dia dikasih nanti, maka pasang tarif sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, dia boleh meruqyah dirinya sendiri. Seperti kita baca zikir-zikir, baca doa-doa, itu namanya ruqyah diri sendiri. Baca ini enggak ada masalah, ya. Atau ada orang menawarkan ruqyah, kemudian kita diruqyah juga enggak jadi masalah. Dia kasihan, saya ruqyah kamu, boleh silakan. Yang jadi satu, cuma yang di sini cirinya tidak minta ruqyah. Tidak minta untuk diruqyah. Tapi ini pun hukumnya boleh. Bahkan kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, kalau darurat boleh. Seorang kalau darurat ternyata dia misalnya disihir dan yang dia boleh minta ruqyah. Tapi bukan sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit minta ruqyah. Karena meminta-minta sendiri perkara yang kurang baik. Perkara yang kurang baik. Tapi kalau sebisa mungkin dia tidak minta diruqyah lebih baik. Kecuali darurat. Ini minta ruqyah itu hukumnya boleh, tapi dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkan karena tawakalnya tinggi. Ya. Jadi saya ulangi, kalau meruqyah orang itu baik. Ruqyah di sendiri juga oke. Ada orang nawarin ruqyah kita juga boleh. Yang jadi masalah minta ruqyah. Minta ruqyah ini meskipun boleh tapi dalam koridor makruh. Ya. Suatu yang makruh. Ya. Kalau dia tidak minta ruqyah lebih baik. Tapi kalaupun dia minta ruqyah tidak jadi masalah. Ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun, tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Dahulu di zaman jahiliyah, kalau seorang berobat dengan besi yang dipanaskan biasanya sembuh. Sehingga Rasulullah SAW tidak begitu menyukai wa akrahul kai. Rasulullah tidak suka dengan kai. Pertama, dia dengan dipanaskan seperti ada menyiksa sedikit. Yang kedua, terkadang orang tawakalnya kepada pengobatan ini, kalau sudah ini biasanya sembuh. Sehingga terkadang ketergantungannya kepada Allah menurun. Karena dia menyangka kalau sudah obat ini pasti apa? Sembuh. Maka Rasulullah mengatakan kalau ingin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, jangan minta berobat dengan dikai. Jangan. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan tidak dikiaskan dengan pengobatan yang lain. Beda. Ya. Pengobatan yang lain enggak ada masalah. Ya. Ini khusus minta ruqyah, khusus kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah bertatayur. Tatayur itu apa kalau bahasa kita? Pamali, tidak pernah meyakini pamali-pamali tersebut, ya. Ada suara burung, ini tanda buruk ya. Ada burung hantu, hung, ini bahaya ini. Apalagi burung hantunya 2 ekor, ini ada 2 orang yang bakalan mati. Padahal burung hantu tersebut lagi bulan madu. Misalnya. Keluar dari rumah atau dibeolen burung merpati. Waduh, bahaya ini. Tanda ini. Akhirnya enggak jadi keluar rumah. Saya di Madinah berapa kali kena beol burung merpati, enggak ada masalah. Karena di sana kan merpati enggak boleh dibunuh karena termasuk hewan buruan. Di kota Madinah tanah enggak boleh bunuh merpati. Jadi merpati kemana-mana, saya keluar rumah kena burung merpati. Ya sudah, tinggal dibersihkan aja, lanjut lagi keluar. Kalau di tanah air, waduh, apa ini? Waduh, tanda apa ini? Merpati hitam lagi, waduh, ada apa ini? Ada pikiran macam-macam. Pikir macam-macam. Kalau kita enggak jadi keluar gara-gara itu, itulah tatoyur, itulah syirik. Harusnya cuek, bersihkan, ganti baju, jalan. Enggak ada hubungannya dengan nasib sial dan nasib buruk, enggak ada hubungannya. Kebetulan dia burung merpati lagi beol. Sampai ada kawan yang dia ketika dia beolan burung merpati, kemudian dia protes. Dia bilang, wahai merpati, dunia ini luas. Kenapa harus belok ke kepala saya gitu? Ya merpati mana tahu kau mau keluar lewat situ ya. Dia asal beol di udara, keren kan? Intinya tidak ada kaitan nasib sial, nasib buruk ya. Kita lagi jalan, tahu-tahu ular lewat, biarin dia lewat, terus jalan lagi. Bismillah. Ini tanda apa? Tanda enggak ada tanda-tanda. Bismillah.
Enggak ada. Siapa yang berhenti tidak melanjutkan kegiatannya gara-gara ada seperti itu, itulah namanya tatoyur, itulah syirik. Itulah syirik. Tahu-tahu seperti zaman dahulu, orang Arab dahulu kalau ingin pergi safar, mereka menuju ke burung tertentu. Mereka usir burung tersebut. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka enggak jadi safar. Burung juga heran, ini orang ngapain? Menggantungkan nasibnya kepada saya. Kalau burung bisa bicara, dia akan heran. Ini yang bahlul saya atau kamu ya? Dan itu aneh-aneh orang seperti kalau kita toke, mau pergi enggak? Toke, pergi. Toke enggak jadi. Toke pergi. Toke enggak jadi. Tata. Ngapain gantungkan nasibmu kepada toke? Ya, pergi enggak. Kalau enggak istikharah. Allah gantikan dengan apa? Istikharah. Rasulullah gantikan istikharah, salat berdoa sama Allah. Ngapain gantungkan nasibmu dengan apa? Toke. Kadang orang-orang itu aneh-aneh ya. Dulu waktu zaman Porkas, tahu Porkas enggak? Saya masih kecil dulu. Dulu ada orang gila di kampung saya. Orang-orang datang, orang-orang waras tanya sama dia. Nomor Porkas berapa? Ini orang gila ditanya. Orang gila itu Porkas aja nggak ngerti. Gimana kamu yang waras menggantungkan nasibmu kepada orang gila? Nah sama sekarang ada orang gila dianggap wali. Kamu waras malah minta berkat sama orang gila. Nggak tahu yang gila siapa ya. Kamu dikasih akal, sekarang banyak kebalik ya. Orang masih hidup minta sama orang mati, kan nggak jalan. Jadi ini pamali-pamali ini banyak tersebar di tanah air ya. Mengkaitkan nasib sial dengan hari, dengan angka tertentu, angka 13 nasib sial. Saya kemarin kapan naik pesawat, saya lupa pesawat apa di tanah air. Ada kursi nomor 13. Alhamdulillah. Nah, biasanya tidak ada pesawat kursi nomor apa? 13. Tapi saya kemarin naik pesawat baru, saya lupa. Saya duduk di kursi nomor berapa? 13. Cari di sini coba hotel lantai 13, enggak ada. Karena lantainya cuma sampai 8. Lantainya loncat. Kalau kita ke Arab Saudi lantai semua ada. 13 ada, lantai nomor 13 ada tidak? Ada. Sini cari lantai nomor 13 enggak ada. Langsung dari nomor 11 langsung nomor 15 kalau enggak salah, saya lupa ya. Kursi juga demikian loncat. 11, 12 entah ada atau tidak? 12A, 12B ya itu enggak ada. 4 juga gitu. Nomor 3, 3A, 3B. Nomor 4 enggak ada. Nomor 3, 3A, 3B, nomor 5. Jadi kalau anak saya, anak pertama, anak kedua, anak 3A, anak 3B. Anak keempat sial. Aduh, orang ngata. Tapi itu namanya tatoyur. Enggak logis tapi diyakini. Ini enggak boleh. Jangan orang bilang kita siapa tahu, enggak boleh. Kamu siapa tahu, ini syirik. At-tiyaratu syirkun. Kata Nabi, tatoyur itu syirik. Enggak boleh lata ikut-ikutan, syirik. Ini ada bibi yang dipecat sama istri saya, dipecat. Kenapa? Dia tidak mau pergi, kan suruh balik. Dia enggak mau balik kalau hari tertentu. Kenapa? Sial. Enggak boleh kerja lagi di rumah, saya bilang. Istri saya pecat. Apa keyakinan seperti itu? Saya dilarang kalau kerja mulai hari tertentu. Enggak ada, tatoyur itu. Gimana seperti ini mau kerja di rumah punya keyakinan syirik-syirik? Enggak ada. Dulu saya di Madinah ada seorang wanita minta bantuan lewat istri saya, tolong carikan pekerjaan. Saya carikan teman saya, orang Saudi. Ini Mbak, ini ada kerjaan. Mbak, besok hari Sabtu mulai kerja. Kata dia, Ustaz, guru saya bilang enggak boleh kalau hari pertama kerja hari Sabtu. Lah, ini dia. Ya udah enggak usah kerja gitu. Mau ngatur-ngatur majikan lagi. Udah dapat kita carikan carikan majikan, dia masih ngatur kita lagi, enggak boleh. Ya udah jadi ya begitulah, kasihan kadang-kadang. Dikasih tahu enggak mau, ngeyel, pokoknya enggak boleh, sial. Ya begini caramu jadi sial begini. Enggak kerja-kerja, akhirnya enggak dapat pekerjaan, sial kan? Mau kawin hitung-hitungan. Hitung inilah bulan ini harus 6 bulan lagi. Sial. Harusnya kawin sekarang ditunda berapa? 6 bulan. Sial.
menyusahkan diri sendiri. Ini semua hukumnya haram, bahkan syirik. Siapa yang meyakini seperti ini tidak akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ciri keempat mereka adalah senantiasa bertawakal. Ini yang sangat penting. Dalam hidup ini jangan pernah bersandar kepada sebab. Sebab kita lakukan, kita semua namanya ikhtiar kalau bahasa kita. Yaitu al-akhdhu bil asbab, melakukan usaha ikhtiar. Tapi jangan pernah menyandarkan hati kita kepada sebab. Ini yang berat. Seorang kerja, dia gantungkan rezekinya sama bosnya. Dia menggantungkan kesehatannya kepada seorang dokter. Kayaknya kalau dokter ini enggak periksa saya bakalan mati. Itu salah. Dokter itu usaha, ikhtiar. Tapi harus gantungan hati kepada siapa? Allah. Harus. Ini harus kita sering kita latih diri kita senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Ya, dalam segala. Jangan pernah bersandar kepada makhluk. Makhluk kita usaha, kita jualan, berdagang, berusaha. Tapi jangan sampai kita gantung. Kalau bukan dia, saya bakalan gagal. Kalau bukan dia, saya enggak bakalan sembuh. Kalau bukan dia, rezekiku seret. Ini semua enggak benar. Kita bilang kalau bukan karena Allah. Ini mereka cuma sebab. Jangan pernah pede kepada diri kita kecuali setelah kita berdoa kepada Allah. Makanya doa Nabi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang Maha Hidup, yang Maha Qayyum, yang Maha mengurusi makhluk-makhluknya. Bi rahmatika astaghits, aku mohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Fala takilni fa aslih sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfatan, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Jangan pernah bersandar dengan diri kita, jangan. Saya pintar, saya kuat, tidak ada. Allah bisa cabut kepintaranmu sewaktu-waktu. Allah bisa melemahkan engkau sewaktu-waktu. Ya, kita bersyukur, diberi kenikmatan, diberi kecerdasan, kita gunakan. Tapi tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Baik. Kemudian setelah Nabi kabarkan, berdiri seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah." Rasulullah bilang, "Kau termasuk." Subhanallah. Ini enak kalau kita hidup di zaman Nabi, kita bilang, "Rasulullah, doain." Rasulullah bilang, "Engkau termasuk dari mereka." Masuk surga. Mari kita katakan Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada seorang lagi berdiri berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, saya juga. Kata Rasulullah, "Kau sudah kedahuluan Ukasha." Kau sudah kedahuluan Ukasha. Taib. Jawaban Nabi, kamu sudah kedahuluan Ukasha, khilaf di kalangan para ulama. Apa maksud Nabi? Ada yang mengatakan karena yang minta kedua ini orang munafik. Maka Rasulullah bilang, Rasulullah tolak dengan cara halus. Ini pendapat, namun ini diperselisihkan. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, hukum asal sahabat bukan munafik. Yang kedua, kalau munafik ngapain dia bicara tentang apa? Akhirat. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat orang ini munafik, makanya Rasulullah tidak mau. Pendapat kedua, maksudnya orang ini dia tidak derajatnya tidak sampai kepada yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, sehingga Rasulullah tidak doakan. Ini pendapat. Pendapat ketiga, mungkin orang ini juga bisa termasuk dari 70.000 orang, tapi Rasulullah ingin putus. Karena kalau ini ngomong saya ya Rasulullah, datang lagi saya juga. Rasulullah putus. Karena khawatir nanti ada orang tidak berhak. Atau kalau dibilang kamu enggak, dia nanti kecewa. Maka Rasulullah jawab dengan jawaban yang sangat indah, tidak menyedihkan orang tersebut dan menutup pintu orang minta-minta. Rasulullah mengatakan, kau sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Ini di antara cerdasnya Nabi. Beri jawaban yang tidak menyakiti hati orang tersebut. Kalau saya bilang, oh enggak, kira-kira gimana? Kira-kira dia down atau tidak? Dia down. Tapi Rasulullah jawab dengan jawabannya indah, kau sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Ini di antara cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa menjaga hati orang, sebisa mungkin kita jaga hati orang tersebut ya. Jangan kemudian kita nyakiti hatinya ya. Di antara cerita yang seperti ini, seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, pernah satu hari dia isi kajian ya. Kemudian ada qari'nya, tukang baca. Tukang baca ini qadarullah, dia nahwunya kurang bagus. Jadi dia baca salah-salah. Baca salah-salah. Sementara kalau baca salah-salah, para hadirin gelisah karena dia baca Syekh sarah. Setelah dia baca Syekh mau syarah menjelaskan. Dia baca salah-salah. Baca kedua, salah-salah lagi.
Baca ketiga, salah-salah lagi. Nah, kalau terus pengajian seperti ini repot. Akhirnya saya bilang gantian, kamu yang baca, orang kedua. Orang kedua bacanya bagus, enggak ada salahnya. Nah, orang semua kan kasihan dia kan. Saya diganti karena apa? Salah-salah. Orang kedua baca, Rasulullah saya bilang yang ketiga. Jadi yang keempat. Jadi seakan-akan apa? Giliran. Padahal memang yang pertama bermasalah. Maksudnya kalau ada cara tidak menyakiti hati orang, ini salah satu. Jadi Syekh ternyata terkesan seakan-akan apa? Giliran. Padahal kita tahu tadi yang pertama itu salah-salah baca dan bukan kebiasaan Syekh kemudian ganti-ganti giliran pembaca. Tapi ini dalam rangka menjaga apa? Menjaga hatinya ya. Seperti ini seandainya Nabi mengatakan engkau tidak termasuk, mungkin dia akan sedih atau down atau yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, kau sudah kedahuluan si Ukasyah. Tapi hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Mu'adz bin Asad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala hadatsani Sa'id bin Al-Musayyab anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu haddatsahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, yadkhulu min ummati zumratun, akan masuk dari umatku sekelompok manusia, hum sab'una alfan, mereka 70.000. Tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badar. Wajah mereka bercahaya seperti cahaya rembulan di malam bulan purnama. Wa qala Abu Hurairah faqama Ukasyah. Kata Abu Hurairah, Ukasyah pun berdiri bin Mihsan Al-Asadi. Beliau berkata, yarfa'u namiratan alaihi, ya, dia mengangkat kain yang dimilikinya, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Qala Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah termasuk mereka. Tsumma qama rajulun minal ansar. Kemudian berdiri seorang dari kaum Ansar. Faqala ya Rasulullah ud'u Allah an ja'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya juga termasuk mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha, sabaqaka Ukasyah. Kau sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Di sini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Di antaranya cahaya wajah mereka juga berbeda-beda, ya. Yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, cahaya mereka seperti cahaya rembulan bulan purnama. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, demikian juga ketampanan berbeda-beda. Demikian juga al-jamal, ketampanannya berbeda ya. Semua orang masuk surga pasti ganteng. Tidak ada yang pas-pasan. Semuanya pasti apa? Ganteng. Orang masuk surga akan dirubah wajahnya menjadi tampan meskipun ciri khas wajahnya tetap sama. Orang bisa kenal si fulan, tapi dibuat wajahnya menjadi apa? Menjadi tampan. Demikian para wanita kalau mau surga pasti dibikin cantik meskipun ciri khas wajahnya masih ada, tapi dirubah wajahnya menjadi cantik-cantik, ya. Dan karena surga bertingkat-tingkat, maka juga berbeda ketampanan, kecantikan juga, kemudian cahaya wajah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah minta tambahan karena 70.000 cuma sedikit. Fastazattu Rabbi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta tambah kepada Allah. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri tambahan kepadaku. Setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000. Sehingga jumlah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab kurang lebih 4.900.000 apa? Benar tidak? 4.900.000. Kalau tambah 70.000, 4.970.000. Kemudian Allah tambah lagi. Wa thalathu hasayatin min hasayati Rabbi. Hasayat itu dalam bahasa Arab seperti apa? Seperti kalau kita ambil pasir, kita lemparkan, apa namanya ini? Bahasa Indonesia. Taburan ya, apa? 3 genggaman ya. Dan ditambah dengan 3 genggaman Rabbku. Jadi jumlah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab setelah Nabi minta tambahan 4.970.000 plus 3 gerombongan yang Allah masukkan. Entah jumlahnya berapa. Karena 70.000 cuma sedikit, ya enggak? Kalau 70.000 masuk surga cuma 70.000, kemungkinan besar kita enggak masuk. Model-model kita kemungkinan enggak masuk. Kalau 4.970.000 pun cuma sedikit. Saingan kita dari sejak zaman sahabat sampai hari kiamat. Jumlah kaum muslimin berapa? Mungkin entah miliaran, entah sampai triliun, Allah sampai hari kiamat berapa jumlahnya. Di antara cuma 4.970.000 cuma sedikit. Orang-orang soleh sangat banyak. Kita hidup di zaman yang banyak maksiat.
Mata nggak bisa dijaga, telinga nggak bisa dijaga, tiap hari lihat medsos, gimana masuk berat. Tapi rahmat Allah luas. Ternyata ada tambahan lagi, selain 4 juta, 70 ribu, ada 3 rombongan Allah masukkan lagi. Jadi jumlahnya banyak. Semoga kita termasuk dari mereka. Amin rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala haddatsana Abu Ghassan, qala haddatsani Abu Hazim, qala Sahal bin Sa'ad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulannal jannata min ummati 70,000 aw 700,000 syakka fi ahadihim mutamasikin, akan masuk surga dari umatku 70,000 atau 700,000. Sang perawi ragu. Nabi bilang 70,000 atau 700,000. Mutamasikin, mereka saling berpegang-pegangan. Akhidan ba'dhum bi ba'dhin, saling pegang satu dengan yang lainnya. Hatta yadkhula awwaluhum wa akhiruhumul jannah, sampai yang pertama sampai akhir masuk surga. Wujuhuhum ala dha'il qamari lailatal badar, wajah mereka seperti cahaya rembulan di bulan purnama. Baik, hadis ini sebenarnya menganggap bahwasanya mereka masuk surga bareng-bareng, mu'taridan, yaitu jadi mereka masuk surga bukan gini. Ini misalnya pintu surga. Mereka maksudnya bukan ngantri begini, tapi masuknya begini, paham? Jadi bareng-bareng berpegang terus masuk bareng-bareng. Sehingga menunjukkan pintu surga sangat luas. 70,000 banyak enggak? Panjang enggak? Kalau orang di sini 70,000 berapa meter? Panjang lah pokoknya. Satu orang berapa meter lebarnya? Tergantung ya. Jadi ada pendapat bahwasanya mereka pegang-pegangan terus masuknya miring begini. Bukan ngantri begini enggak, tapi bareng-bareng sekali jalan. Sehingga pintu surga sangat apa? Luas. Ada yang menafsirkan maksudnya mutamasikin, saling berpegang, maksudnya mereka dalam kondisi waqar, penuh dengan kondisi tenang, dalam kondisi dihormati. Tapi zahir hadis mereka masuk bareng-bareng. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsana Abi an Salih, qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penghuni surga sudah masuk surga. Wa ahlun narin nara, penghuni neraka sudah masuk neraka. Tsumma yaqumu muadzdzinun bainahum, kemudian ada pemberi pengumuman di antara mereka, di antara penghuni surga, di antara penghuni neraka, memberi pengumuman dengan berkata, "Ya ahlan nar la mauta." Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlal jannah la mauta khulud, wahai penghuni surga tidak ada kematian lagi, yang ada cuma keabadian. Ini peringatan bagi kita ikhwan dan akhwat, hidup ini cuma sementara. Saya sering sampaikan, kita di dunia kita tahu status kita, ekonomi kita tahu ya. Kesejahteraan kita tahu, saya lebih sejahtera daripada dia, dia lebih sejahtera daripada saya, tapi pada kehidupan berikutnya enggak ada yang tahu. Status kita sekarang sejahtera di dunia cuma 60-70 tahun kurang lebih. Status berikutnya abadi. Maka seorang jangan fokus cuma di sini. Dia merencanakan bagaimana bisa membuat istana di akhirat, karena itu kesejahteraan yang sesungguhnya. Persiapkan, semua orang jangan hidup asal-asalan, harus punya target. Kita mau kaya mau miskin, alhamdulillah masih bisa makan. Di dunia ini kita masih bisa makan, alhamdulillah. Mungkin mobil saya tidak sehebat mobil dia, mungkin rumah saya tidak sebesar rumah dia, mungkin istri saya tidak secantik istri dia. Ini cuma dunia sebentar. Ya, kita jalani. Ya, alhamdulillah, yang penting ngaji, yang penting salat. Ingat kehidupan berikutnya harus kita punya target. Apa yang mau kita bawa? Modal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Waktu kita jangan dibuang-buang. Ini masalahnya, kita buang waktu zaman sekarang. Udah duit enggak ada, buang waktu. Nonton medsos, ngabisin duit untuk nonton apa? Medsos. Kalau ada uang pertama dibeli kuota. Terus mau ketemu Allah gimana? Sudah miskin di dunia, di akhirat miskin. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Ya. Saya nasihat diri saya pribadi, berusaha. Mau ada waktu, ada umur. Karena di akhirat khulud, abadi. Kalau kau punya kesejahteraan, strata ekonomi di akhirat tinggi, abadi kau seperti itu, nikmat selama-lamanya. Tapi kalau kau buruk ya repot. Maka dunia ini hanyalah sementara. Hadis berikutnya, qala hadatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syuaib, qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li ahlil jannati khuludun la mauta, dikatakan kepada penghuni surga keabadian, tidak ada kematian lagi. Wa li ahlin nari ya ahlan nar khuludun la mauta,
Dan dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kekal abadi, tidak ada kematian lagi. Inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat. Ya. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya. Sungguhnya kehidupan dunia adalah lahun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya lahun wa la'ib, hanya permainan dan senda gurau, sebentar aja. Seperti orang bersenda gurau kemudian selesai, masuk ke keseriusan. Seperti orang bermain-main kemudian permainannya game over, selesai. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan yang abadi, yang sungguhnya adalah kehidupan apa? Akhirat. Maka persiapkanlah diri kita untuk bertemu dengan kehidupan yang selanjutnya, ya. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan sekarang, kurang persiapan untuk kehidupan selanjutnya. Maka persiapan kalau ada waktu puasa sunnah, puasa. Kalau ada waktu baca Quran, baca Quran. Waktu ngaji-ngaji, berbakti sama orang tua, nyambung silaturahmi. Ada waktu bisa sedekah, sedekah. Pokoknya jangan bengong aja. Jangan apa? Bengong. Hati-hati kuota. Ya. Ada kuota dimanfaatkan tuh yang baik-baik. Ya. Kita ke bawah, udah nonton kuota, nonton artis, nonton berita, waktu habis. Coba digunakan untuk baca Quran, subhanallah. Sama kita sering lalai. Sudah tua, ibu-ibu udah tua masih Instagram, lihat tas-tas bagus, sudah tua padahal. Dia pakai tas bagus pun tetap tidak bisa cantik lagi, sudah selesai masanya. Ya udah, sekarang masanya apa? Baca Quran, ingat akhirat. Udah tua pikirannya masih branded melulu. Udah tua loh, masih muda mungkin kita kasih uzur, udah tua. Bentar lagi udah badan udah bau tanah, bentar lagi. Masih mikir branditan terus sampai kapan seperti itu? Udah, sekarang waktunya kita siapkan istana di akhirat. Kita semua, saya nasihat diri saya pribadi. Demikian saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi demikian saja ya kajian kita. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.